Sementara itu, polisi mengungkap fakta baru dokter anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat yang meruda paksa putri pasien. Tersangka diduga mengalami kelainan seksual. Ruangan lantai 7 rumah sakit yang belum berfungsi menjadi saksi bisu tindak asusila yang dilakukan tersangka terhadap korbannya. Untuk melengkapi berkas perkara, polisi melakukan olah TKP ulang kasus pelecehan seksual oleh oknum dokter residen anestesi berinisial PAP di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Dalam olah TKP awal, petugas mendapati 5 jenis obat bius di tempat tidur. Pelecehan diduga dilakukan tersangka seorang diri. Ia memanfaatkan kondisi ruang perawatan perempuan di lantai 7 yang belum difungsikan. Tersangka rupanya sempat meminta kesepakatan damai secara tertulis dengan keluarga korban pada 23 Maret lalu. Namun dengan penetapan tersangka, kuasa hukum oknum dokter mengaku kliennya siap menjalani proses hukum. Dia sudah tahu akan perbuatannya dan dia juga sudah menyesali perbuatan dan dia juga tahu konsekuensinya. Berhadapan dengan hukum segala macam, dia tidak akan lari dari masalah gitu, dia akan hadapi dan mengikuti apapun hasil prosesnya nanti. Polisi masih mendalami kejiwaan pria yang sudah berkeluarga itu, lantaran ada indikasi kelainan seksual dan fantasi berhubungan badan dengan orang yang tidak sadarkan diri. Pria 31 tahun itu sempat hendak mengakhiri hidup sebelum ditangkap. Si pelaku ini menyadari bahwa dia memang ada semacam sensasi yang mungkin berbeda dengan kita pada umumnya lah. Dan itu dia sudah konsultasikan ke psikologi. Sehingga selama ini juga dia sedang konsultasi dengan psikologi. Itu memang pelaku setelah peristiwanya itu terungkap, dia sempat mencoba melakukan bunuh dirinya. Dan beberapa hari dia dirawat di salah satu rumah sakit. Setelah dia pulang dari rumah sakit, kemudian kita melakukan penangkapan. Untuk memastikan hal ini, polisi melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka. Kementerian Kesehatan menghentikan sementara PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung selama 1 bulan. Kemenkes juga mencabut surat izin praktiknya seumur hidup. Kemenkes mewajibkan seluruh peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS melakukan tes kesehatan mental setiap tahun. STR, SIP dicabut karena wewenang sekarang ada di Kemenkes dengan undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa praktek lagi. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah kejiwaan, masalah mental. Nah, sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu. Kasus yang mencoreng dunia medis itu terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, 18 Maret lalu, dengan korbannya seorang perempuan pendamping pasien. Perempuan 21 tahun itu diruda paksa oleh dokter residen anestesi yang membius korban dengan dalih ambil darah untuk ayahnya yang kritis. Naas beberapa hari kemudian ayah korban meninggal dunia. Saat transfusi darah, tersangka memasukkan cairan bius ke saluran infus, sehingga membuat korban tak sadarkan diri selama 3 jam. Saat itulah tersangka diduga melancarkan niat jahatnya kepada putri pasien. Belakangan 2 perempuan lain melapor ke polisi karena diduga turut jadi korban ruda paksa pria asal Pontianak, Kalimantan Barat itu. 2 dari 3 korban merupakan pasien. Mengantisipasi masih ada korban lain, polisi pun membuka layanan pengaduan. Sementara itu dari penyidikan, belum ditemukan unsur pidana yang dilakukan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tersangka melakukan aksinya seorang diri dengan melanggar standar operasional prosedur rumah sakit. Kini tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.